memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Sahabat, video ini dibuat pada saat Indonesia sedang mengalami pandemi virus COVID-19. Semoga pandemi ini cepat berlalu, amin. Lebaran sebentar lagi tiba. Apakah sahabat sudah membuat kue-kue lebaran untuk dinikmati bersama anggota keluarga di rumah? Di sini Wangi Pandan membagikan resep kue kering yang tanpa menggunakan oven dan mixer. Cukup menggunakan teflon saja. Walaupun dipanggang hanya menggunakan teflon, namun tampilan kue ini tetap menarik ya. Dan rasanya nggak kalah loh dengan kue-kue yang lain. Kue ini namanya kue nastar tamprin karena bahan kuenya terbuat dari bahan nastar dan isiannya adalah isian nastar. Namun bentuknya seperti kue kering tamprin ya. Agar nastarnya berbeda dari nastar tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi di sini Wangi Pandan melakukan inovasi seperti ini. Untuk bahannya, kue ini sama dengan kue nastar lumer, hanya diberi taburan seperti pada kue kering tamprin. Sedangkan kata tamprin artinya cap jempol, yaitu melubangi bagian tengah kue ini menggunakan jempol. Namun bisa juga menggunakan telunjuk ya, asal lubang saja bagian tengahnya. Di sini Wangi Pandan menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapat. Sedangkan tekstur dari kue ini sangat lumer dan enak banget ya sahabat. Jadi sahabat yang tidak memiliki oven tidak perlu khawatir ya, bisa membuat kue sendiri di rumah dengan peralatan yang sudah ada. Untuk bahan-bahannya sahabat dapat melihatnya di sini ya, atau di dalam kolom description di bawah. Siapkan 30 sendok makan tepung terigu serbaguna atau sekitar 300 gram ya. Kemudian 6 sendok makan gula halus atau gula pasir yang agak dihaluskan ya. Kemudian pewarna makanan, jika ada saja ya, ini hanya opsional saja. Kemudian 6 sendok makan tepung maizena, 20 sendok makan mentega atau margarin sama saja ya, bisa juga butter, dan 3 sendok makan susu bubuk, kemudian sedikit garam jika suka, 2 kuning telur yang diambil kuningnya saja ya sahabat, putihnya digunakan untuk olesan. Kemudian di sini ada nanas yang telah dimasak menjadi selai khusus untuk nastar. Untuk resepnya ada di link di bawah ya, di kolom description. Jangan menggunakan yang untuk olesan roti ya sahabat, berbeda ya. Kemudian untuk taburannya siapkan 2 genggam kacang tanah, bisa juga menggunakan yang masih ada kulitnya. Kacang ini akan kita sangrai kemudian kita tumbuk kasar. Dan 4 sendok makan keju yang telah diparut seperti ini ya. Bisa juga salah satu dari kacang atau kejunya saja. Kemudian siapkan saringan pengukus seperti ini ya, saringan dari panci pengukus yang akan kita gunakan sebagai tatakan di dalam teflonnya. Olesi tipis-tipis menggunakan mentega ya. Cara membuatnya, pisahkan kuning telur dari putihnya. Yang kita gunakan untuk kuenya adalah kuningnya ya sahabat, sedangkan putihnya kita gunakan untuk olesan. Lalu tuang margarin atau mentega ke sebuah wadah dan tambahkan gula halusnya sambil diayak ya. Karena gula halus ini banyak yang bergerindil ya sahabat. Seperti ini ya.
mudah sekali bergerindil gula halus ini. Kemudian kocok hingga berubah warna menjadi pucat ya sahabat. Bisa juga menggunakan garpu. Jika menggunakan garpu, gunakan piring ya sahabat untuk memudahkan kita mengocoknya. Setelah berwarna pucat seperti ini, jangan menambahkan kuning telur terlebih dahulu ya, agar adonan tidak bleber pada saat kita panggang menggunakan teflon. Masukkan aja terigu, tepung maizena dan susu secara bertahap ya, dan sedikit garam jika suka, sambil diaduk-aduk secara bertahap ya sahabat. Kemudian setelah itu, uleni adonan ini menggunakan tangan yang telah dicuci bersih, atau bisa juga menggunakan sarung tangan plastik jika ada ya. Dan baru tambahkan kuning telurnya, bertahap juga ya, dibagi dua saja ya sahabat. Nah, seperti ini agar dapat tercampur dengan rata. Kemudian uleni hingga benar-benar kalis dan dapat dibentuk seperti ini. Kemudian untuk selai nanasnya, kita bulatkan kecil-kecil ya. Semuanya kita bulatkan. Untuk jumlah selai nanasnya dikira-kira saja ya sahabat. Tadi Wangi Pandan tidak menimbangnya atau tidak mengukurnya dengan sendok ya. Kemudian bagi dua adonan jika sahabat ingin memberi warna di sebagian adonan ini. Di sini Wangi Pandan memberi warna hijau agar sesuai dengan tema Lebaran. Untuk warna hijaunya sesuaikan saja dengan selera. Jika ingin warna hijaunya lebih tua, dapat ditambahkan pewarna hijaunya ya. Di sini Wangi Pandan menambahkan 5 tetes pewarna hijau untuk mendapatkan warna hijau seperti ini. Kemudian untuk membentuk adonan ini agar sama ukurannya, Wangi Pandan menggunakan cetakan sendok takar seperti ini ya sahabat. Namun bisa juga langsung saja dibulat-bulatkan ya. Di sini agar sama saja Wangi Pandan mencetaknya terlebih dahulu. Kemudian setelah kita cetak, langsung kita bulat-bulatkan adonan ini menggunakan tangan ya sahabat seperti ini hingga permukaannya halus dan padat. Kemudian tekan menggunakan jempol di kedua sisinya agar lubangnya sama ya sahabat, bulat di tengah-tengah seperti ini. Lakukan hingga seluruh adonan ini berlubang ya sahabat, seperti ini ya. Sahabat, sebelumnya bantu Wangi Pandan ya untuk membangun channel ini dengan cara subscribe, karena menurut keterangan YouTube ada beberapa pemirsa yang lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa ya sahabat, subscribe itu gratis selama-lamanya. Terima kasih sebelumnya ya. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Siapkan bahan taburan yang berupa kacang tanah. Sangrai kacang tanah terlebih dahulu hingga berwarna kecoklatan dan matang seperti ini. Kemudian, masukkan ke dalam plastik dan haluskan atau tumbuk kacang ini. Bisa menggunakan ulekan atau penumbuk daging. Seperti ini ya, sama saja ya sahabat. Yang penting kacang ini telah tertumbuk. Nah, seperti ini ya. Kemudian, selai nanas yang telah kita bulatkan tadi, kita siapkan. Dan ambil sedikit saja putih telur, kemudian kita kocok lepas hingga benar-benar lepas seperti ini ya. Lepas gini ya sahabat. Kemudian tuang ke dalam piring kecil yang datar permukaannya.
tuang sedikit saja terlebih dahulu. Lalu ambil adonan, balik, dan kita celupkan ke dalam putih telurnya, kemudian celupkan ke dalam kacangnya. Nah, seperti ini ya. Ambil satu adonan, kemudian balik, celupkan di dalam putih telur, dan kemudian di dalam kacangnya. Sedangkan yang berwarna putih di sini wangi pandan mencelupkan ke dalam keju ya. Lanjutkan hingga seluruh adonan ini telah terbentuk ya sahabat. Kemudian tekan selai nanasnya dan masukkan ke dalam lubangnya ya. Tekan terlebih dahulu ya hingga memipih. Nah, seperti ini ya. Ditekan agar bentuknya melebar atau memipih ke samping ya. Setelah kita menghasilkan beberapa buah, sebaiknya langsung kita panggang saja terlebih dahulu ya sahabat yang sudah jadi ini, sambil menunggu nanti sisanya dapat kita selesaikan. Olesi permukaan saringan menggunakan sedikit saja mentega. Jangan terlalu tebal ya, agar tidak berminyak kuenya ya. Kemudian panaskan teflonnya selama kurang lebih 1 menit. Lalu panggang kue ini atau nastar ini menggunakan api yang kecil saja ya sahabat. Jangan api sedang atau api besar. Karena permukaan dari kue ini kita olesi menggunakan putih telur sehingga permukaannya basah. Jadi apinya kecil saja. Berbeda dengan cara kita memanggang Black Forest Cookies di episode sebelumnya. Karena kue nastar tamprin ini permukaannya diolesi menggunakan putih telur. Jadi apinya kecil terus selama 45 menit. Kemudian sambil menunggu 45 menit, kita selesaikan adonan ini hingga selesai terbentuk semuanya ya. Seperti ini ya. Setelah 45 menit mulai terlihat ya sahabat, bagian kejunya mulai berwarna kecoklatan. Lalu kita lihat bagian bawahnya. Jika bagian bawahnya telah berwarna coklat seperti ini, tandanya kue ini telah matang. Jadi untuk mengetahui kue kering itu telah matang atau tidak, dilihat di bagian bawahnya ya. Jika telah coklat berarti telah matang ya. Kemudian lanjutkan dengan sisa adonan yang lain. Jangan lupa untuk dilihat bagian bawahnya ya sahabat. Jika berwarna kecoklatan, tandanya telah matang ya. Nah sahabat, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat. Dan sampai jumpa.